Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 14 dan 15 tentang pengenalan sekolah pasar modal, syariah dan konvensional. Langsung saja ke slide yang pertama. Al-Quran dan Sunnah, Syariah, hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan, dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah. Muamalah, manusia dengan manusia lain, semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Prinsip syariah di pasar modal. Al-Quran. Produk syariah di pasar modal. Salam syariah. Suku adalah efek berbentuk sekuritisasi aset yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan penerbitnya, suku terdiri dari dua jenis. Suku negara adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dan suku korporasi adalah suku yang diterbitkan oleh perusahaan, baik perusahaan swasta maupun badan umum milik negara. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 18 PJOK.04/2005 tentang penerbitan dan persyaratan suku. Reksadana syariah menurut POJK Nomor 19 POJK.04/2015 adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Berdasarkan definisi tersebut, maka setiap jenis reksadana dapat diterbitkan sebagai reksadana syariah sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk aset yang mendasari penerbitannya. Reksadana syariah dianggap memenuhi prinsip syariah di pasar modal apabila akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Prinsip-prinsip akad syariah. Wadiah merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama dan pihak kedua yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Musyarakah adalah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing. Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. Salam. Salam adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati. Istisna adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Ijarah muntahiyah bitaman adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Akad dalam transaksi efek syariah. Rukun dalam akad ada 3 yaitu pelaku akad, objek akad, dan sigat atau pernyataan pelaku akad atau ijab dan qabul. Pelaku akad haruslah yang mampu melakukan akad untuk dirinya dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain. Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang diisyaratkan, harus bisa diserah terimakan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Adapun akad-akad yang digunakan, ijarah, istisna, kafalah. Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha. Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih. Wakalah adalah perjanjian antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa. Konsep dan produk syariah di pasar modal Indonesia. Pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UU PM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UU PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu bahwa produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, dari kedua sumber hukum tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia. Dasar hukum. Kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Terdapat pada Peraturan Bapepam LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa, dan lain-lain. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Yang pertama yaitu Peraturan Nomor 2 K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, Peraturan Nomor 9 A13 tentang penerbitan efek syariah. Ketiga, Peraturan Nomor 9 A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Sejarah pasar modal di Indonesia. 3 Juli dimulai dengan diterbitkannya reksadana syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management. Selanjutnya 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Dana Reksa Investment Management meluncurkan Jakarta Islamic Index yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasikan dananya secara syariah. Pada tanggal 18 April 2001, untuk pertama kalinya Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa nomor 20/DSN/MUI/4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Pada awal September 2000, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah PT Indosat Tbk. Pada tanggal 14 Maret 2003, perkembangan institusional yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut dan perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DSN MUI. Pada tahun 2003, perkembangan pasar modal syariah ditandai dengan pembentukan tim pengembangan pasar modal syariah. Selanjutnya, pada tahun 2004, pengembangan pasar modal syariah masuk dalam struktur organisasi Bapepam dan LK dan dilaksanakan oleh unit setingkat eselon 4 yang secara khusus mempunyai tugas dan fungsi mengembangkan pasar modal syariah. Pada tahun 2006, unit eselon 4 yang ada sebelumnya ditingkatkan menjadi unit setingkat eselon 3. 23 November 2006, Bapepam LK menerbitkan paket peraturan Bapepam dan LK terkait pasar modal syariah. Paket peraturan tersebut yaitu Peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. 31 Agustus 2007, Bapepam LK menerbitkan Peraturan Bapepam dan LK nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Pada tanggal 12 September 2007, peluncuran daftar efek syariah pertama kali oleh Bapepam dan LK. Selanjutnya, pada tanggal 7 Mei 2008, perkembangan pasar modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Selanjutnya, tanggal 26 Agustus 2008, pertama kalinya pemerintah Indonesia menerbitkan SBSN seri IFR 0001 dan IFR 0002. Dan pada tanggal 30 Juni 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bapepam LK nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah dan 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Produk syariah di pasar modal Indonesia. Produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau UU PM. Dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor 9A13 tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Produk syariah di pasar modal yang pertama adalah saham syariah. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh 1. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua,
Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua yaitu suku. Suku merupakan istilah baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Suku secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak dalam bahasa Arab yang berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Sementara itu, Peraturan Bapepam dan LK nomor 9A13 memberikan definisi suku sebagai berikut. Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan. Karakteristik dari suku yaitu berbeda dengan obligasi. Suku bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset atau proyek. Selanjutnya yaitu jenis suku. Jenis suku berdasarkan standar syariah AAOIV nomor 17 tentang investment suku terdiri dari sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan, sertifikat kepemilikan atas manfaat yang terbagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada. Yang kedua, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan. Yang ketiga, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu. Dan yang keempat yaitu sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Yang ketiga yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah menurut POJK nomor 19/POJK.04/2015 adalah reksadana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Yang keempat, Exchange Trade Fund atau ETF syariah. ETF syariah adalah salah satu bentuk dari reksadana yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal, di mana unit penyertaannya dicatatkan dan ditransaksikan seperti saham syariah di bursa efek. Yang kelima yaitu efek beragun aset atau EBA syariah. Berdasarkan peraturan OJK nomor 20/POJK.04/2015 tentang penerbitan dan persyaratan efek beragun aset syariah. Efek beragun aset syariah atau EBA syariah ini diterbitkan di pasar modal Indonesia yang terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu EBA syariah berbentuk kontrak investasi kolektif antara manajer investasi dan bank kustodian. Yang kedua yaitu EBA syariah berbentuk surat partisipasi atau EBAS SP. Yang keenam, dana investasi real estate atau DIRE syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2016 tentang dana investasi real estate syariah yang berbentuk kontrak investasi kolektif. Yang dimaksud dengan dana investasi real estate syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan pada aset real estate. Aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.
Mekanisme perdagangan efek syariah di pasar modal Indonesia. Mekanisme transaksi perdagangan efek syariah. Yang pertama yaitu penawaran umum atau public offering. Penawaran umum ialah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten dalam wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan media massa dan ditawarkan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua yaitu tahap persiapan. Tahapan ini merupakan awal dalam mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Hal yang pertama kali dilakukan oleh calon perusahaan tercatat ialah melakukan rapat umum pemegang saham untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, calon perusahaan yang sudah tercatat melakukan penunjukan terhadap lembaga dan profesi penunjang pasar modal. Yang ketiga, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dalam tahap ini, calon perusahaan tercatat melengkapi dokumen pendukung untuk menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK sampai dengan OJK menyatakan bahwa pernyataan pendaftaran telah menjadi efektif. Selanjutnya, tahap penawaran saham. Tahap ini merupakan tahap utama karena calon perusahaan tercatat menawarkan sahamnya kepada investor. Investor boleh membeli saham melalui agen penjual yang telah ditunjuk, dan masa penawaran umum berlaku minimal 1 hari kerja dan maksimal 5 hari kerja. Selanjutnya yang kelima yaitu tahap pencatatan saham di Bursa Efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perdagangan efek syariah di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Setelah membeli efek melalui penawaran umum atau pasar perdana, investor dapat menjual kembali efek miliknya tersebut untuk memperoleh keuntungan atau capital gain, dan memungkinkan investor lain untuk membeli efek tersebut melalui pasar sekunder. Tahapan perdagangan efek syariah di Bursa Efek. Yang pertama yaitu pembukaan rekening. Sebelum melakukan jual beli efek, calon nasabah harus membuka rekening terlebih dahulu di perusahaan efek yang menjadi anggota bursa dengan cara mengisi formulir pembukaan rekening. Yang kedua yaitu tahap pemrosesan. Order yang telah disampaikan oleh PEAB dalam sistem perdagangan baik secara manual, remote, maupun online akan diproses oleh sistem JATS secara elektronik. Yang ketiga, pelaksanaan transaksi. Pelaksanaan transaksi di Bursa Efek Indonesia dilakukan dengan menggunakan fasilitas Jakarta Automated Trading System Next Generation. Perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia hanya dapat dilakukan oleh perusahaan efek anggota bursa yang menjadi anggota clearing atau akadika PEI. Dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjadi nasabah di perusahaan efek. Yang kedua, order dari nasabah. Yang ketiga, diteruskan ke floor trader. Yang keempat, masukkan order ke JATS. Yang kelima, transaksi terjadi. Selanjutnya, penyelesaian transaksi atau settlement.